Saat ini dunia dikejutkan dengan merebaknya ancaman virus yang telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Ya, kita semua tahu virus itu adalah COVID-19. Saudara, kita mengetahui ini merupakan kejadian luar biasa yang tidak bisa lagi dianggap sepele. Karena memang sudah menunjukkan efek kematian dan juga jumlah pasien yang terus-menerus mengalami peningkatan hari lepas hari. Khususnya di Indonesia. Tapi ancaman yang kita peroleh dari masa pandemi ini bisa dibilang bukan saja urusan bilangan orang yang terjangkit atau yang meninggal, melainkan diikuti dengan timbulnya masalah baru, yaitu lumpuhnya perekonomian. Tentunya ini semua disebabkan karena berhentinya produktivitas di berbagai sektor, karena banyak industri yang terpaksa mengurangi jam kerja dan para pegawai yang diwajibkan untuk work from home guna mensupport pemerintah dalam menggalakkan social distancing. Otomatis, krisis dalam perekonomian pun mengancam kita semua, termaksud juga kita, orang percaya. Bagaimana ya kalau situasi ini berkepanjangan? Bisakah kita survive? Khawatir dan takut. Inilah yang mungkin membebani pikiran kita. Bagaimana ya kalau persediaan keuangan kita menipis? Atau bahkan habis? Bagaimana kalau kondisi tidak membaik dalam 2 bulan ini? Lalu, apa ya yang sebaiknya kita umat percaya persiapkan di masa-masa yang sulit seperti ini? Mulailah belajar peka mendengar suara Tuhan. Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu bukanlah sengaja untuk membuat kita susah. Tapi saudara harus percaya, Tuhan ingin kita untuk dilatih, untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Nya bagi hidup kita. Saya teringat kisah dari janda di Sarfat dan Nabi Elia. Saudara masih ingat? Begini ceritanya. Pada waktu itu kelaparan melanda Israel. Tapi Nabi Elia disuruh Tuhan untuk ke daerah Sarfat menemui seorang janda. Dan kita tahu kondisi janda ini sudah di ujung tanduk. Karena dia hanya tinggal memiliki segenggam tepung yang terakhir dan sedikit minyak dalam buli-buli yang mana hanya cukup untuk sekali makan untuk dia dan putrinya. Tapi saat itu Nabi Elia berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi." Sobat Melekat, inilah waktu yang tepat untuk kita datang secara pribadi kepada Tuhan dan memohon petunjuk serta meminta pertolongan dari Dia. Ketika saya mencoba memahami latar belakang dari cerita Elia dan janda di Sarfat ini, saya mendapati ada suatu poin penting yang dapat diulas sebagaimana berikut. Pertama, Elia itu hamba Tuhan yang taat dan selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, janda di Sarfat itu bukanlah umat percaya yang tidak mengenal siapa itu Allah Israel dan tidak kenal Elia. Mungkin Elia juga heran, kenapa harus janda di Sarfat? Kenapa bukan janda yang dari suku Israel saja? Lalu bagaimana mungkin juga janda itu mau menuruti perintah Elia yang dia sendiri tidak kenal untuk membuat roti terlebih dahulu bagi Elia? Memangnya siapa Elia? Dari perbandingan kisah di atas, saya melihat ada satu persamaan yang mustahil kalau Tuhan tidak ikut campur di dalamnya. Baik Elia dan janda di Sarfat mendengarkan suara Tuhan. Ya, janda itu mendengar perkataan Tuhan yang diucapkan lewat mulut Elia. Akhirnya kita tahu bagaimana pemeliharaan Tuhan yang dinyatakan kepada janda dan anaknya itu benar-benar terjadi. Minyak dan tepungnya tidak habis-habis,
terpelihara senantiasa sampai akhir musim kekeringan. Nah, kalau saja kita mau mendengarkan dan melakukan dengan tepat apa yang Tuhan perintahkan, Dia sendiri yang akan menjamin semuanya, termaksud menjamin kelangsungan hidup orang yang mentaatinya. Mulai sekarang, latihlah dan bangunlah kehidupan yang melekat dengan Bapa di surga. Saya yakin, pasti kita dimampukan untuk bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan di dalam hidup kita, dan membawa kita menang atas setiap persoalan yang meliputi kita. Pelajaran yang kedua adalah belajarlah untuk menabur. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bicara soal menabur pastilah bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi di masa sulit seperti sekarang. Tapi justru kebenaran firman mengajarkan kita untuk tetap proaktif dan komitmen dalam hal ini. Prinsip dalam kebenaran adalah tidak ada yang akan Anda tuai jikalau tidak ada yang ditabur. Entah menabur dengan senang, ataupun saat menabur kita lakukan sambil meneteskan air mata. Lalu pertanyaannya, menabur itu bicara apa ya? Menabur itu tidak melulu berupa uang atau materi. Bisa menabur kebaikan terhadap sesama, bisa juga menolong dan saling memperhatikan, dan lain sebagainya. Di waktu sekarang ini, banyak sebagian dari kita yang menghabiskan waktunya di rumah. Nah, mengapa kita tidak mulai untuk berinvestasi untuk memperdalam dan memperkaya wawasan yang kita rasa kurang kuat, pertajam dan kembangkan? Mungkin inilah waktu yang sengaja Tuhan sediakan untuk kita menambah kemampuan. Taburlah benihmu di tempat yang tepat dan gunakanlah waktu seefektif mungkin. Jangan sia-siakan waktu dan terbuang percuma. Perluas kapasitasmu di bidang marketing, mungkin mencipta lagu, memasak, berkebun, dan lain sebagainya. Bacalah buku-buku yang menambah pengetahuan Anda, atau menonton channel YouTube yang menambah dan menginspirasi Anda. Ingat, Tuhan ialah Allah yang kreatif di dalam segala keadaan. Pastikan ketika kondisi ini berlalu dan masa penuaian Tuhan tiba, Anda sudah siap dengan kendaraan yang full bensin dan siap menerima berkat-berkat yang tercurah. Kenapa? Karena Anda mempersiapkan diri justru di masa-masa seperti ini. Saudara, kita tidak tahu pasti kapan kondisi pandemi ini akan segera berakhir. Tapi renungkanlah, Tuhan yang kita sembah pasti mengetahui kapan waktu ini akan berakhir. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita semua diberi hikmat dan juga dijagai. Janganlah kita menjadi takut dan bimbang kepada penyertaan-Nya. Percayalah kepada Tuhan, datang dan belajarlah untuk